Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, sekarang kita memasuki modul Lokakarya 1 ya, Bu. Mohon izin untuk share presentasi dulu. Sudah nampak ya, Bu? Sudah nampak ini, Bu? Sudah, Pak. Baik, untuk yang awalnya ini kita akan membahas tentang pengembangan komunikasi praktisi. Kita buat kesepakatan kelas yaitu mikrofon dimatikan, jika tidak ada jawab video dinyalakan, raise hand jika ingin bertanya, memberi kolom komentar, dan menerapkan tepat waktu. Yang pertama yaitu dari tujuan presentasi hari ini terkait pengembangan komunikasi praktisi. Yang pertama menjelaskan hubungan mindset pemimpin pembelajaran dalam konteks sekolah. Yang kedua, menjelaskan pentingnya manfaat komunikasi praktisi baik untuk dirinya sendiri dan lingkungan belajar. Yang ketiga, menjelaskan konsep filosofi, prinsip pengembangan komunitas, dan sebagai perannya untuk guru penggerak. Sekilas mengenai komunitas praktisi, yaitu komunitas praktisi memberikan wadah bagi guru untuk belajar dialog antara anggota komunitas dapat berbagai berupa kekhawatiran, masalah, praktek, baik untuk direfleksikan bersama-sama. Dengan begitu adanya anggota komunitas, kita saling dukung mandiri, berdaya, memenuhi kebutuhan, dan menjadi profesional. Maka penting bagi semua anggota komunitas untuk berkontribusi dan memanfaatkan semua komunitas yang ada di dalamnya. Baik, untuk awal, sekarang kita masuk ke pematik ya Bapak. Pertanyaan pematik, kita coba masuk ke Jamboard dulu ya. Jamboardnya saya tulis di kolom chat Bapak. Silahkan untuk pertanyaan pematiknya. Sudah bisa masuk? Baik, di sini ada Bapak Toto yang sudah mengisi, yaitu membangun kerjasama. Tolong Bapak Toto diberi penjelasan maksudnya yang membangun kerjasama itu kerjasama yang bagaimana ya Bapak? Kerjasama yang positif antara sama anggota komunitas sehingga kegiatan bisa saling mendukung, semangat menguatkan usaha untuk melakukan perubahan meningkat. Baik, terima kasih. Untuk Bu Aneng yaitu sarana berbagi. Siapa disebut suaranya dan Un- terdengar. Siap Bapak. Untuk Bu Aneng sekarang yaitu untuk sarana berbagi. Bu Aneng ini yang dimaksud yang kita garis bawah ya sarana berbagi dalam hal apa ya Bu Aneng? Iya, untuk komunitas praktisi berbagi segala yang kita punya pun dalam segi pengetahuan ataupun dari praktek yang ada. Karena kami adanya komunitas, tentunya dengan komunitas kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Kita untuk memberi, kita tidak punya bisa mendapatkan dari yang lainnya. Jadi saling dibagi intinya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Andi
yaitu sebagai forum berbagi menjaga semangat untuk Bu Sri bisa membantu dan mendukung perubahan. Untuk Pak Agus, apa kalau belum bisa masuk? Oh, itu bisa masuk ya. Untuk umpan baliknya nanti yang belum di sesi setelah ini aja. Baik, setelah itu kita lanjutkan lagi dari kesimpulan pertanyaan pematih ini. Kalau menurut saya, yaitu kita bisa menciptakan ketergantungan sosial yang positif. Yang kedua, membangun relasi yang positif antar anggota berbagai dari sumber daya. Yang ketiga, ketergantungan sosial yang positif berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dengan latar belakang, pengetahuan, keterampilan yang muncul-muncul ide baru pemecahan masalah. Selanjutnya, kemampuan kolaborasi akan mengurangi adanya kompetensi negatif atau keinginan yang melihat orang lain gagal. Yang terakhir yaitu kolaborasi menciptakan suasana yang mendukung ekosistem dalam pendidikan untuk mewujudkan pendidikan berpusat pada murid. Dari kesimpulan yang saya ambil itu, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanggapi? Tolong dituliskan di kolom chat ya Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya, saya akan membuat pertanyaan pematih yang kedua melalui Mentimeter. Bapak Ibu, saya share untuk Mentimeternya. Saya berikan ke kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk Mentimeternya. Baik, di sini untuk Pak Andi, ketergantungan yang positif yang bagaimana? Dari ketergantungan yang positif itu kita menghasilkan kolaborasi, Pak. Maksudnya ya kita sesama makhluk hidup, kita sesama manusia harus mempunyai hubungan yang bagus ya, Pak, sama orang supaya tidak berselisih, kita selalu bisa merendah. Kalau menurut saya itu. Bagaimana dari pertanyaannya Pak Andi ini, apa Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Saya Bapak, Iya, Bapak, silakan. ketergantungan positif di sini adalah ketergantungan mutualisme saling menguntungkan sama anggota komunitas. Mana mungkin dengan saling motivasi, saling melengkapi kekurangan, sehingga ketergantungan ini tidak bisa dihindari dari faktor sosial gitu. Jadi saling bergantung pada satu sama lainnya. Demikian Bapak. Baik, Bapak, terima kasih. Bapak Ibu, apakah kesulitan untuk masuk Mentimeter atau bagaimana? Di sini belum ada sama sekali yang mengisi. Iya, masuk Pak. Oh, belum bisa masuk. Ya, baik. Kalau dalam Mentimeter ini kan, oh ini udah bisa masuk ini, melakukan kolaborasi. Ya, selanjutnya, yang sudah bisa masuk di sini, Bapak. Maaf Bapak, sinyalnya lemot banget. Ini melakukan kolaborasi. Atau kalau belum bisa masuk, memang kalau terkendala sinyal, Bapak Ibu bisa menuliskan di kolom chat, di kolom komentar yang udah ada di samping ini. Ya ini, ajang untuk berbagi. Sangat bagus sekali nih. Kita harus kolaborasi, berbagi dalam hal-hal yang positif. Seperti yang ditanyakan Bapak Andi tadi. Berbagi ide, berbagi rasa, berbagi pengetahuan, semangat berbagi materi. Terima kasih Bapak Ibu hebat sekalian sudah memberikan Mentimeter ini. Baik, sekarang untuk
Oh, terima kasih Pak Agus ini berbagi inovasi. Ya, kalau sudah saat ini, wis masih nambah-nambah terus. Oke, terima kasih dari Bu Sri Haryati yang menuliskan namanya di situ. Untuk yang terakhir atau dari kesimpulan pematih itu, saya bisa mendapatkan kesimpulan yaitu kita atau komunitas itu praktisi bisa memberikan wadah bagi guru untuk berbelajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Selanjutnya, mereka bisa berdialog atau berinteraksi antar anggota komunitas, debat dapat berupa berbagai kekhawatiran masalah atau praktik baik yang direfleksikan bersama-sama. Dengan begitu, anggota komunitas dapat saling mendukung untuk mandiri dan berdaya memenuhi kebutuhan yang profesionalisme. Dari kesimpulan yang dapat saya ambil sebagai fasilitasi atau fasilitator, dan selanjutnya untuk presentasi hari ini saya tutup dengan salam selamat dan bahagia. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir sepenuhnya dalam rapat ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam.